Oke, jadi silakan jika ada yang ingin eh, mengulang-ulang materi, bisa di ini. Oke, eh, ya. Jadi kita minggu lalu kita sudah bahas tentang dasar entropi ya, gitu ya. Jadi kita sudah bahas tentang eh, apa itu entropi. Sebentar, sekarang udah di. Oke. Jadi minggu lalu kita sudah bahas tentang dasar-dasar entropi, apa itu entropi, bagaimana dasar perhitungan entropi, kemudian bagaimana entropi itu digunakan untuk menentukan spontanitas atau apa istilahnya spontanitas atau natural tidaknya suatu proses berlangsung, gitu ya. Itu yang sudah kita pelajari minggu lalu, gitu. Jadi ini yang perlu kalian ingat-ingat, gitu. Tidak susah rumusnya kalau kalian masih ingat persamaan-persamaan di hukum satu termodinamika. Nah, di hukum dua termodinamika untuk entropi ini rumus-rumusnya tidak terlalu berbeda, gitu ya, masih sama-sama aja. Jadi hanya harus diingat bahwa sekarang kalau kita bicara tentang entropi, nah, entropi itu harus dipandang dari dua sisi, gitu ya. Entropi itu harus selalu harus dipandang dari dua sisi. Jadi dari sisi si pemberi energi atau sistem yang memberikan energi dan sistem lain yang menerima energi, gitu. Jadi karena ini berkaitan dengan panas, yaitu energi yang sedang berpindah, sehingga kita harus melihat selalu dari sisi siapa yang memberi dan siapa yang menerima, gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi ini apa namanya? Kalau kita lihat dari sistem yang sedang berubah, entropi yang proses isotermal, jadi seperti ini, entropi isobar ini NCP ln T2 per T1 kalau CP-nya konstan, tapi kalau enggak ya pakai integral saja. Kalau isometrik NCV ln T2 per T1, kalau diabatik Q-nya 0. Kalau Q-nya 0, karena diabatik tidak ada panas yang terlibat. Gitu. Oke, nah sekarang kita lihat contoh aplikasi perhitungan entropi untuk melihat apakah betul bahwa entropi ini melihat kespontanan suatu proses. Kita akan lihat aplikasi perhitungan entropi pada suatu proses pencampuran gas, gitu ya. Nah, proses pencampuran gas itu kita lihat pada proses pencampuran gas. Misalnya di awal kita punya gas A, di awal dan ada gas B di mana PA memiliki tekanan PA dan PB memiliki tekanan PB. Oke. Nah, gas A dan gas B ini kemudian dicampur dalam satu wadah, gitu, sehingga di dalamnya menjadi ada A dan B, dan tekanan totalnya adalah P total atau P akhir, katakanlah seperti itu. Oke. Nah, yang namanya campuran berarti kan ada eh, komposisi, ya kan? Kalau ada campuran berarti ada komposisi. Jadi ini kalau ada komposisi ini ada YA. Jadi ini adalah seberapa banyak A dalam campuran ini, berapa komposisi A dalam campuran, satu lagi YB, berapa komposisi B dalam campuran. Nah, komposisi dalam campuran itu setara juga dengan tekanan parsial. Setara dengan tekanan parsial. Jadi kalau ada komposisi A sebanyak YA, maka
A ini memiliki tekanan parsial P kecil A, dan B memiliki tekanan parsial P kecil B, di mana tekanan parsial A itu sama dengan berapa komposisi A dikali tekanan total sistem. Dan dan tekanan parsial B itu adalah dan apa namanya? Tekanan parsial B itu adalah berapa komposisi B, berapa fraksi B dikali P total sistem. Oke? Nah, karena di sini kita tidak bicara temperatur, kita asumsikan pada temperatur konstan. Kita asumsikan proses pencampuran ini berlangsung pada temperatur konstan. Oke? Nah, ini sekarang kita melihat pemindahan energinya itu dari baik A ke B ataupun B ke A. Dua-duanya bisa. Kita lihatnya sistem sebelum dan sesudah. Gitu ya. Karena sekarang ada dua sistem, jadi ada A yang menjadi campuran dan B yang menjadi campuran. Oke, kita tidak melibatkan lingkungan di sini, sehingga kita punya dua sistem sekarang, sistem A dan sistem B. Oke, dan ini berlangsung secara isotermal. Kalau isotermal, maka delta S dipandang dari sistem A, persamaannya jadi apa? Masih ingat isotermal? Masih ingat isotermal gimana? RT ln V21, Pak. Delta S isotermal gimana? NR N apa? Karena ini karena ini entropi A, maka N-nya adalah N A. Mau A ya? Na. Oke, dikali R kali ln V akhir bagi V awal, Pak. P akhir per P awal atau P awal per P akhir? Maksud P awal per P akhir. P awal per P akhir. P akhir kan? Kalau tekanan kan dilihatnya dari kalau tekanan awal dibagi akhir ya, kalau volume baru akhir dibagi awal. Gitu kan ya? Nah. Oke. Oke. Nah, kalau saya mau balik, jadi ini min NA dikalikan R kali ln P awal, jadi P akhir dibagi P awal. Oke. Oke, Pak. Nah, sekarang tadi P awal itu apa? Tekanan parsial A ini apa? Min NA dikalikan R dikalikan ln PA ini tadi kan yang ini ya. P awal apa namanya tekanan parsial A itu adalah YA dikalikan P total dibagi PA. Nah, sekarang kalau ketika pencampuran ini dilakukan dengan isobar, jadi tekanan awal A sama dengan tekanan awal B sama dengan tekanan akhir campuran. Artinya proses ini dilakukan dengan wadah yang lebih besar.
Jadi selain T konstan, pencampuran ini kita lakukan dengan wadah yang lebih besar, sehingga P-nya juga kita anggap konstan. Kalau P-nya konstan, maka P awal sama dengan PA di awal, sama dengan P total di akhir. Gitu, karena P-nya konstan. Oke? Nah, sekarang ini yang dari sisi A. Sekarang dari sisi B. Yang sisi B gimana? Delta SB sama ya, berarti Sama, Pak. NB dikali R dikali ln PB, B dibagi P, partial B di awal di akhir. Atau kalau saya balik jadinya minus NA dikalikan R dikali ln tekanan parsial B di akhir dibagi tekanan B di awal. Ini juga kalau saya rubah ininya. Pak, maaf Pak, kok NA Pak? NB, Pak. NB, sorry. Terima kasih. Oke, berarti kalian belum ngantuk. Bagus. Oke. Ini YB dikalikan P total per PB. Nah, karena P-nya konstan juga, ini bisa dicoret. Gitu. Gitu ya. Sehingga kalau saya mau jumlahkan, jadinya delta S totalnya kan berarti sama dengan delta S1 ditambah delta S2. Itu kan ya. Ini kan berarti sama dengan minus NA dikalikan R dikalikan ln YA. Gitu kan? Iya, Pak. Kemudian ini dikurangi NB dikalikan R kali ln YB. B. Oke? Itu ya. Nah, NA ini NA itu kan bisa saya tuliskan. Ini kan berapa jumlah mol A, berapa banyak mol A dalam campuran, itu kan sama dengan berapa fraksi A dalam campuran dikalikan mol totalnya. Gitu kan ya? Sehingga ini bisa saya tulis YA dikalikan N totalnya dikalikan R dikalikan ln YA dikurangi YB dikalikan N total dikalikan R dikalikan ln YB. Ada yang bisa kita kelompokkan kan? Itu minus N total kali R dikali dalam kurung YA dikalikan ln YA ditambah YB dikali ln YB. Nah, sekarang kita lihat. YA nilai kisarannya berapa? YA dan YB nilai kisarannya berapa? Dari 0 sampai 1, Pak. 0 sampai 1. 0 sampai 1 kan? YA dan YB itu kisarannya 0 sampai 1. Berarti kalau ln YA dan ln YB, hasilnya pasti di atas 0 atau di bawah 0? Di bawah 0, Pak. Karena Y-nya di bawah 1, maka ln Y-nya akan di bawah 0. Iya kan? Ini ln YA negatif. Ln YB
Negatif juga kan? Iya kan? Iya, Pak. Negatif tambah negatif, Negatif. negatif dikali negatif Positif. sama dengan positif. Positif. Di sini maka menunjukkan maka delta S-nya nilainya pasti Positif. Positif. apa artinya ini? Artinya apa? Kemarin kalau delta S-nya positif maknanya apa? Spontan. Berarti proses pencampuran itu adalah proses yang spontan. Benar nggak pencampuran itu konstan? Gambarannya kalau gas mungkin susah dilihat. Tapi gambarannya coba kalian mencampurkan air dengan tinta misalkan, atau air dengan sirup misalkan. Air dengan sirup. Ketika digabung langsung nyampur nggak? Tidak. Gampang nggak nyampurnya? Perlu diaduk. Ya diaduk sedikit nyampur lah ya. Jadi istilahnya bisa nyampur dengan gampang. Tinggal diaduk sedikit nyampur. Spontan nggak itu jadinya? Atau sebetulnya nggak perlu diaduk pun kita biarkan agak lama, dia akan nyampur sendiri. Nah, itu spontan atau enggak? Spontan. Spontan. Nah, sekarang coba sebaliknya. Kita pisahkan. Tadi air dan sirup yang sudah bercampur kita pisahkan. Bisa nggak? Tidak bisa, Pak. Bisa dengan mudah atau tidak? Bisa sih bisa ya, dengan cara airnya kita uapkan, airnya kita evaporasi. Bisa, tetapi perlu ada usaha eksternal. Jadi prosesnya tidak spontan. Nah, dengan konsep entropi, kita bisa tahu bahwa proses pencampuran itu adalah proses yang natural. Gitu. Karena setelah kita analisis, kita dapat delta S proses pencampuran itu selalu positif. Gitu. Bisa dipahami? Halo, Pak. Ya, silakan. Itu tadi P total dengan PA kenapa bisa dicoret ya, Pak? Ini proses pencampurannya kita asumsikan jadi A dan B tekanannya sama, kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang lebih besar sehingga tekanannya itu nggak berubah. Ini hanya untuk memudahkan perhitungan saja. Oke. Walaupun tekanan Diasumsikan gitu. masih sama gitu, asumsinya masih sama. Gitu. Oke? Oke, Pak. Ya. Oke. Sekarang perubahan entropi pada perpindahan panas. Ini kita sudah lakukan juga contoh ininya ya, perhitungannya. Kalau namanya perpindahan panas pasti ada sumber dan ada penerima. Gitu ya. Kalau ada sumber dan ada penerima, kita harus lihat entropi baik dari sisi sumber maupun sisi penerima. Udah, that's it gitu aja. Tinggal nanti lihat sumbernya mengalami perubahan secara apa? Isotermal, isobar, isoterm, isokorik, adiabatik, atau apa, dan sistem B-nya yang menerima panas juga dia berubah secara apa. Udah, gitu aja. Oke. Oke. Kemudian perubahan entropi pada proses konversi dan kompresi dan ekspansi. Ya. Dilihat dari kalau kompresi dan ekspansinya adiabatik, kalau dia reversible, baik dia reversible atau tidak, Q-nya selalu 0, sehingga perubahan entropi untuk proses adiabatik selalu 0. Gitu.
Oke. Nah, itu kalau perubahan itu kalau gas ideal. Kalau gas nyata ini hanya disampaikan saja, tidak akan dibahas detail di sini bahwa kalau gas nyata itu kan ada perubahan volume sebagai akibat dari perubahan temperatur. Itu harus harus dihitung juga. Nah, kalau sudah konsepnya entropinya gas nyata, maka perhitungan sudah sulit untuk dilakukan. Biasanya kalau untuk entropi gas nyata, langsung menggunakan data tabel. Kan kita udah belajar tentang membaca steam table ya kemarin ya. Nah, di steam table itu juga ada entropi. Nah, bagaimana menentukan entropinya dari masing-masing temperatur? Ini adalah rumusnya. Begitu. Nah, kemudian perubahan entropi reaksi. Perubahan entropi reaksi perhitungannya sama dengan perubahan entalpi reaksi. Jadi tinggal berapa total entropi produk dikurangi berapa total entropi reaktan. Gitu. Itu kalau suhunya 25 derajat Celcius. Tapi kalau suhunya tidak 25 derajat, maka ada entropi perubahan temperatur. Di mana entropi perubahan temperatur untuk reaksi biasanya diasumsikan secara isobar gitu, sehingga entropi perubahan temperaturnya menjadi mirip dengan perhitungan entropi isobar ini. Integral Cp per T dt. Gitu. Kalau ada perubahan fasa, misalkan reaksinya mengakibatkan ada perubahan fasa dari cair menjadi gas, maka ditambahkan lagi entropi perubahan fasa. Gitu. Kalau entropinya melibatkan perubahan tekanan, jadi asumsi perubahan temperatur dan perubahan tekanan, jadi asumsikan ini ada perubahan temperatur secara isobar dan ada perubahan tekanan secara isotermal. Kan kemarin dibilang ya kalau prosesnya sembarang, maka bisa didekati dengan proses reversible yang kita tahu. Nah, proses reversible yang kita tahu yang pertama adalah isobar, yang kedua adalah isotermal. Gitu. Ini kalau reaksinya berlangsung pada temperatur yang tidak standar dan tekanan yang berubah juga, yang tidak standar juga. Gitu. Oke, konsep kerja musnah saya tidak akan saya hanya akan sampaikan sekilas saja bahwa kerja musnah itu jadi kan kita punya efisiensi ya ketika kita melakukan ekspansi nyata adiabatik tak reversible, ada efisiensi kan, ada efisiensi ekspansi. Nah itu maka maknanya adalah ada sebagian dari kerja yang tidak dapat dimanfaatkan. Ada sebagian kerja yang tidak dapat dimanfaatkan, ada sebagian kerja yang tidak bisa kita terima karena adanya efisiensi tadi. Nah, kerja yang tidak bisa kita terima itu dinamakan sebagai kerja musnah atau lost work. Gitu. Lost work. Nah, lost work-nya ya berarti kalau misalkan efisiensi ekspansi atau efisiensi kompresinya 75%, berarti lost work-nya 25% dari kerja yang reversible-nya. Gitu aja sebetulnya. Simpelnya sih gitu aja. Oke. Nah, ini kemudian berkaitan dengan entropi juga, yaitu besaran turunan lain yang disebut dengan energi bebas. Gitu. Jadi ini adalah besaran turunan lain yang berkaitan juga dengan entropi, begitu. Untuk menyatakan kondisi kesetimbangan awalnya. Gitu.
Jadi yang pertama ada dua konsep energi bebas. Jadi energi bebas itu apa ya? Jadi energi bebas itu adalah suatu kondisi di mana dia suatu zat itu sudah pada keadaan setimbang gitu ya, dalam keadaan setimbang. Nah, pendekatannya ada dua. Yang pertama adalah kalau basisnya tekanannya adalah tekanan dasarnya adalah 0, kita akan mendapatkan kita akan maka energi bebasnya didefinisikan sebagai delta A atau disebut energi bebas Helmholtz. Susah nulisnya saya. Helmholtz. Delta A itu energi bebas Helmholtz. Kalau nggak salah gini nulisnya. Nah, ini energi bebas paling maksimum yang bisa didapat. Tapi basisnya adalah tekanan vakum. Basisnya adalah tekanan vakum. Yang paling banyak digunakan adalah yang ini. Energi bebas Gibbs ini juga mungkin kalian sudah banyak berkenalan dengan energi bebas Gibbs. Ini energi bebas Gibbs. Nah, ini yang paling banyak digunakan karena ini yang paling realistik. Kenapa paling realistik? Karena dasarnya adalah tekanan lingkungan. Karena dasarnya adalah tekanan lingkungan, sehingga ya delta G ini adalah menjadi energi atau energi yang ada dalam proses kesetimbangan pada kondisi tekanan normal. Gitu. Nah, ini atau dalam kata lain, delta G itu adalah kerja maksimum yang dapat dimanfaatkan jika suatu sistem tertutup berekspansi isotermik dan isobar dengan P dan T lingkungan. Nah, ini jadi lagi-lagi ini adalah besaran turunan. Jadi apa namanya, sama dengan entropi, nilainya juga lebih abstrak daripada konsep energi. Gitu. Nah, ada lagi sekarang konsep yang sedang berkembang, konsep yang baru, sebenarnya tidak konsep yang relatif baru, nggak dibilang baru juga, sudah cukup lama, tetapi sekarang orang mulai melirik konsep ini, yaitu konsep exergy. Exergy, ada yang bilang exergy itu adalah exchange energy, gitu. Ada yang bilang ya exergy itu ya istilahnya apa ya? Untuk gampang mengingat, beberapa orang bilang exergy itu exchange energy. Jadi energi yang bisa dipertukarkan. Energi yang bisa dipertukarkan. Gampangnya seperti itu. Jadi definisi sebenarnya adalah energi itu berapa kerja yang dapat dimanfaatkan secara reversible. Gitu. Jadi berapa energi maksimum yang dapat diperoleh dari suatu sistem jika sistem tersebut berubah dari keadaan semula ke keadaan yang setimbang dengan lingkungan. Nah, ini konsep exergy ini menjadi menarik karena dia menggambarkan betul-betul kondisi efisiensi energi yang dipakai di suatu proses, gitu. Karena kalau energi kan biasanya basisnya apa? Basisnya kan 0 Kelvin biasanya. Energi itu basisnya 0 Kelvin. Padahal tidak semua energi bisa dipindahkan habis gitu ya sampai ke temperatur 0 Kelvin itu. Nah, biasanya energi maksimum bisa didapat
energi paling maksimum bisa dipindahkan itu setara dengan energi yang setara dengan energi yang dipindahkan ke lingkungan. Nah, untuk melihat berapa besaran itu, dipakailah konsep eksergi ini. Gitu. Nah, ini hanya memperkenalkan konsep dasarnya saja. Sekarang sudah banyak kuliah-kuliah khusus yang membahas tentang energi. Nah, ini biasanya berkaitan dengan sustainability. Jadi kalau orang bicara sustainability, analisis yang dilakukan biasanya adalah analisis eksergi ini. Karena melihat seberapa efisien penggunaan energi yang dapat dimanfaatkan. Intinya sih seperti itu. Oke. Oke, kurang lebih seperti itu konsep entropi. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Memang konsepnya sangat abstrak, tetapi perhitungan-perhitungannya tidak terlalu rumit sebetulnya. Nah, semoga dengan banyak menghitung Anda bisa lebih paham konsepnya. Gitu. Silakan jika ada pertanyaan. Pak, halo. Ya. Saya boleh izin bertanya tentang yang rumus fraksi uap yang minggu lalu nggak, Pak? Boleh, yang mana? Yang fraksi uap itu yang sama dengan entropi per entropi evap itu, Pak. Nah, Oh, itu yang ini, yang apa? Siklus Rankine. ya, Kenapa? itu saya entropinya tuh entropi waktu keadaan apa, Pak ya? Entropi titik 3. Titik 3 berarti di steam ya, Pak? Di ini, yang saturated steam-nya di sini. Gimana, Pak? Saturated ini yang saya kasih gambar merah. Saya masih share screen kan? Ya. Masih, Pak. Entropi yang di sini kan? Maksudnya? Saat superheated berarti, Pak ya? Saat superheated. Oke. Entropi saat superheated itu akan sama dengan entropi di titik 4 ini. Karena ekspansinya masih berlangsung secara adiabatik reversible, masih ideal. Gitu. Jadi ini isentropi. Gitu. Oke, Pak. Salah konsep. Oke. Silakan, kalau ada pertanyaan yang lain. Nah, nilai-nilai entropi yang ada di tabel ini tadi didapat dari persamaan entropi gas nyata. Gitu. Pak Jenny, maaf izin tanya, Pak. Silakan. Ini berkaitan sama pertanyaan Andrea sebelumnya yang tentang H4 min H terus dibagi HFF itu sama aja kayak S4 min S3 per SFF. Nah, saya cuma ingin memastikan aja, Pak. Kan kita tuh nggak bisa pakai langsung, misal Pak, kita tarik garis ke bawah di titik H4 itu langsung dapat delta H-nya. Nah, kirain saya seperti itu, tapi ternyata itu harus dikaitkan dulu dengan perbandingan dari H4 min yang di persamaan di depan itu. Nah, saya cuma ingin memastikan aja Pak, sesuai dengan pembicaraan Bapak tentang kalau misalnya entropi itu harus entropi dan entalpi itu harus dilihat dari kedua sisi karena karena melibatkan kalor. Seperti itu ya, Pak? Ya, melibatkan perpindahan energi ya. Oh, jelas Pak, berarti udah. Cuman ingin klarifikasi aja Pak. Terima kasih. Oke. Oke, silakan ada pertanyaan lain?
Silakan. Nanti saya untuk latihan nanti saya akan berikan beberapa soal, tapi tidak perlu dikumpulkan. Silakan dikerjakan saja untuk latihan, gitu ya. Dikerjakan saja untuk latihan tentang entropi ini. Nanti kalian akan bisa membedakan kalau prosesnya tidak spontan, kalau prosesnya tidak mungkin, prosesnya tidak natural, entropinya pasti negatif. Gitu. Nanti saya akan berikan contoh-contoh soalnya. Kalian coba kerjakan untuk latihan. Gitu. Boleh saling berdiskusi tentunya karena cuma latihan saja. Oke, seperti itu. Besok kita akan masuk ke kesetimbangan fasa atau bab terakhir di kuliah termo kali ini. Silakan, masih ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kuliah hari ini saya akhiri sampai di sini. Sampai ketemu besok pagi. Selamat sore dan selamat beristirahat. Selamat sore Pak Jadi. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak ya.